Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang kebablasan. Ya, jadi adanya penafsiran tentang kedaulatan Allah yang kebablasan. Dalam arti apa? Salah menyikapi akan pemahaman bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha perencana. Sebetulnya itu nggak salah, karena satu kata yang bisa kita sematkan bagi Allah pencipta langit dan bumi, ya, yang kita kenal ya, Allah Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah absolut. Absolut, artinya mutlak. Dia maha mengetahui, dia maha kuasa, dia berhak untuk melakukan apa saja karena dia absolut. Nah, saudaraku, saya tadi awali bahwa ada kebablasan dalam arti ada orang-orang yang sesat pikir, sesat hati, yang abuse akan pengertian tentang keabsolutan Allah itu, sehingga mereka akhirnya membenarkan diri, membenarkan kelakuan yang jahat, tapi dengan berdasarkan pengetahuan firman yang disalahgunakan. Ya, kita lihat saudaraku ya, ini salah satu contoh ayat yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang memang hatinya memang tidak takut Tuhan, tidak cinta Yesus, dia tidak mau tunduk pada Tuhan, dan tentunya tidak dipimpin Roh Kudus, saudaraku ya. Tapi ayat ini dipakai gitu. 14, Hakim-Hakim 14, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nanti ayat kuncinya ada di ayat keempat. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Ingat bahwa ini ada di Perjanjian Lama, saudara ya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ayat 2, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu, saudara tahu ya, pada waktu itu keturunan Abraham lewat Yakub ini, lewat garis Yakub ini, mereka adalah umat pilihan, mereka orang-orang bersunat. Di luar itu mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, mereka tidak bersunat, begitu ya. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Jadi Simson ini cuma ya bergerak berdasarkan keinginan hatinya. Dia lihat cantik, dia suka, kemudian dia minta ayahnya, ibunya untuk ngambil itu jadi istri, gitu ya. Nah, ayat 4, saudaraku. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Nah, garis bawahi kata daripada Tuhan asalnya. Jadi peristiwa tiba-tiba Simson jatuh cinta pada gadis Filistin, kemudian minta supaya dinikahkan dengan gadis itu. Ya, dia ngomong sama bapaknya, ayo nikahkan aku. Itu daripada Tuhan. Nah, saudara, ini berbahaya kalau ini dicomot ayat ini kemudian ditafsirkan secara liar. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Jadi Simson itu memang mau cari gara-gara. Tapi Simson pada waktu itu nggak ngerti gitu ya. Tuhan yang nyetel jadi sutradara seakan-akan supaya Simson itu dengan adanya pernikahan dengan gadis Filistin itu nanti ada gara-gara dengan orang Filistin
Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi Filistin itu menjajah orang Israel. Jadi mereka lebih kuat lah menjajah. Nah, sementara Simson ini kan pahlawan ya, pahlawan Israel yang punya kekuatan ekstra. Nah, ini awalnya, saudaraku. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai keabsolutan Allah itu ya dan amin. Bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha segalanya, iya. Tetapi ada bagian dari kita sebagai orang percaya minta Roh Kudus memberikan kewarasan dalam pikiran kita, hati kita supaya tidak sesat. Tidak sampai sesat pikir, sesat hati, sehingga memakai ayat-ayat tertentu yang mana dia menafsirkannya hanya untuk membenarkan akan apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Jadi, misalnya, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan, ya, dia bercerita bahwa dia suka naik mobil ngebut dan tentunya mobilnya enak, dia suka ngebut, sehingga overspeeding itu jadi suka ngebut, ya mestinya nggak harus dia ngebut seperti itu, sampai suatu saat dia mengalami kecelakaan. Nah, setelah mengalami kecelakaan, orang yang ditabrak itu, kan dia harus urusan ya, puji Tuhan nggak sampai mati, dia kemudian ngurus, sampai akhirnya dia bisa kenal dengan keluarga dari korban ini, diobatkan, kemudian dia jadi kenalan dengan keluarganya, dan mulailah hamba Tuhan ini memberitakan Injil. Injil diberitakan, kemudian akhirnya terjadi persekutuan doa di rumah dari keluarga korban tersebut. Sampai akhirnya jadi embrio gereja, saudaraku. Nah, happy ending kan, jadi akhir yang indah, nama Tuhan dipermuliakan dan sebagainya. Cuma hal itu tidak boleh membenarkan si hamba Tuhan yang nyetir mobil dengan kecepatan yang terlalu tinggi, ugal-ugalan ya. Dia memang terkenal sebagai pembalap, saudara. Dia harus berhati-hati. Tidak boleh dia membenarkan. Nah, buktinya aku ngebut ternyata ada hasil. Itu salah, saudaraku. Hasil untuk kemuliaan Tuhan, iya. Tapi tidak boleh dikaitkan seperti itu. Satu hal, dia harus sadar bahwa kecelakaan ini sebagian adalah karena keteledoranku. Karena aku tidak seharusnya mengendarai mobil dengan kurang hati-hati. Kalau sudah hati-hati kemudian terjadi kecelakaan, dia bisa tidak mempermasalahkan kecelakaan itu. Yang dia masalahkan adalah bagaimana dia menangani akibatnya, dan kemudian Tuhan memakai sampai akhirnya terjadi persekutuan, terjadi embrio gereja di keluarga tersebut. Itu oke, kalau dia sudah hati-hati. Tapi kalau dia tidak hati-hati, dia tidak boleh membenarkan ketidakhati-hatiannya dia itu, keteledorannya dia itu hanya dengan melihat hasil. Buktinya memang itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Paham ya, saudaraku? Jadi kita tidak boleh abuse akan kisah Simson ini kemudian kita pakai. Aku bikin gara-gara dengan nabrak, karena aku ngebut, aku galu-galan, bikin gara-gara. Nggak bisa begitu, saudaraku. Kita orang yang punya kebenaran, firman Tuhan. Kita ada Roh Kudus yang mengingatkan kita senantiasa kalau kita ada sesuatu yang tidak beres, tidak benar. Nah, ini tentang menikahi seorang gadis yang bukan umat Tuhan, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana? Nanti kalau sampai terjadi ada seorang yang karena hatinya itu tertarik dengan lawan jenis, gadis, ya ini pemuda sekolah Alkitab begitu ya, dia sedang menggebu-gebu untuk jadi hamba Tuhan, tapi dia tertariknya dengan gadis yang bukan sesama anak Tuhan.
apakah dia bisa membenarkan diri, saudaraku? Dengan berkata, lah Simpson aja bisa, nanti itu malah jadi gara-gara nanti sekeluarga dari calon istriku itu nanti akan bertobat semuanya. Saudara, kerinduan dan doa Anda yang seperti itu ya, doa dari pemuda tersebut itu tidak salah. Dia suka sama si gadis, ya namanya manusia, manusiawi banget. Namanya dari mata turun ke hati itu biasa ya. Dari mana datangnya lintah ya. Itu tidak salah. Jadi dia tertarik kemudian dengan lawan jenis yang meskipun tidak seiman, ya nggak masalah. Tapi kemudian dia boleh berdoa supaya gadis itu dimenangkan, bertobat, ikut Yesus terlebih dahulu sebelum dia jatuh cinta. Dia baru berteman, oke-oke aja. Nah, disitulah bahayanya. Kalau ayat ini jadi, dia sudah tidak bisa lepas, gadisnya nggak mau ikut Tuhan, akhirnya dia menikah bahkan dengan agama dari si gadis. Kemudian memakai ayat ini. Ayat ini, ya nanti akan terjadi lawatan, akan terjadi pertobatan nanti. Hati-hati, saudaraku. Ini namanya abuse terhadap ayat firman. Paham ya, saudaraku? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu ya. Tapi jangan lupa satu kata, satu kalimat yang harus jadi kekuatan bagi kita. Saya buka aja ya. Roma 8:28. Ini prinsip buat kita yang sifatnya praktis ya, sifatnya praktis. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu gimana? Gimana kalau orang mengasihi Tuhan? Jelas ya, saya bukakan juga ayat yang lain. Saya bukakan dalam Yohanes 14, saudaraku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apakah itu perintah untuk saudara jatuh cinta, kemudian saudara memaksakan untuk menjalin hubungan, bahkan berani menikah dengan lawan jenis, dengan calon yang tidak satu iman? Menuruti segala perintahku. Nah, ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ada Roh Kudus, saudara, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu yang akan mencegah, ngerem kita ketika kita mau kebablasan tadi. Seperti awal dari renungan ini saya sampaikan, kebablasan tadi. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi ada Roh Kudus yang akan jadi rem kalau ada yang tidak beres, tidak benar. Takut akan Tuhan itu menjadi rem. Nah, begitu. Ya, di situ dikatakan ayat 28, saya ulang ya, Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, betul, amin. Dalam segala sesuatu, amin. Untuk mendatangkan kebaikan, amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pastikan saudara dan saya mengasihi Dia, menuruti segala perintahnya, dan mendengar Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tuhan tempatkan untuk menyertai kita dan tinggal dalam kita selama-lamanya. Kemudian, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam rencana Allah itu nanti berlaku ayat bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita tidak boleh keliru. Supaya tidak keliru, kita harus mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Perintahnya apa? Baca firman, nanti saudara tahu. Kemudian ada Roh Kudus. Yang kalau kita bimbang, bingung, ada Roh Kudus yang menolong kita. Lemah lembut, rendah hati, kita mendengarkan Roh Kudus dan kita taat. Ya. Kalau saudara melihat dua ayat sebelumnya dari Roma 8 ini, yaitu Roma 26 dan 27, itu ada doa di dalam roh. Ayat 26 ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada saatnya nggak bisa berdoa lagi. Bagaimana aku berdoa ini, kondisinya seperti ini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, itu doa di dalam Roh. Roh yang menolong kita untuk berdoa. Nah, berdasarkan itu nanti kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, kembali pada kisah Simson, saudara. Kita nggak bisa comot kisah dalam Perjanjian Lama, Simson begini, aku ya bisa jadi Simson, nanti Tuhan yang akan ngatur semuanya jadi kegenapan seluruh rencana Dia. Tidak bisa seperti itu. Kita punya Alkitab lengkap, ada perintah-perintah yang harus kita ikuti, ada kasih yang Tuhan tanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Gitu ya. Kepada Simon Petrus, Tuhan Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu ditanyakan. Kalau kita memang mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan menuruti segala perintahnya, dan Roh Kudus akan diberikan, dan kita akan selamat dan tidak akan melakukan penyalahgunaan ayat atau abuse terhadap ayat. Ini yang harus kita waspadai. Ya, jadilah sehat secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.